Welcome to Mobile Legends! Dan kali ini ketemu saya dengan Galuh Bayu Ardi. Hari ini saya cuma konten ini semoga aja nggak terlalu lama karena ini cuma cerita sedikit tentang hari ini tadi. Saya tiba-tiba hari ini tadi mendapatkan undangan yang untuk menggantikan ya seseorang dari prodi fisika yang tidak bisa hadir, kebetulan diundang oleh lembaga antariksa dan L8 itu singkatannya apa sih, lembaga penerbangan dan antariksa nasional 8, dan saya langsung saja menyanggupi saja karena biasanya ketika ada undangan seperti itu bagi saya cukup menarik juga. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa ya oke lah, saya tidak sebetulnya saya tertarik sekali dengan sains, hanya saja dulu ya seperti yang kemarin saya ceritakan, perkembangan atau jalur jalan saya berbeda dengan yang saya inginkan. Realitas atau kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan ketika saya masih kecil, yang belum waktu itu belum paham, pokoknya semua yang menarik, suka, lalu kemudian kayaknya keren gitu jadi cita-cita kan. Sebelum mungkin Anda semua juga seperti itu, tapi ketertarikan itu tetap saja menjadi menjadi segala hal yang menjadikan saya antusias. Oh ya, tentang mengapa 8 ternyata mengadakan semacam sosialisasi untuk ya bersama-sama mengamati, karena dalam waktu sejak tanggal 19 sebetulnya sudah muncul dan nanti akan sampai tanggal 25. Nah, pengamatan tersebut adalah ditemukannya ini masalah antariksa, masalah kalau untuk di geografi mungkin kosmografi, kalau mungkin di ilmu-ilmu alam lainnya, ilmu bumi antariksa dan lain sebagainya, sering disebut gejala-gejala atau fenomena astronomi. Nah, di sini menariknya komet ini baru ditemukan pada tanggal kurang lebih tanggal 27 bulan Maret tahun ini, dan sudah diperkirakan bahwa ternyata komet itu memang komet temuan baru. Komet tersebut dinamai dengan Neowise. Kalau saya pertamanya, wah, apa hubungannya dengan kebijaksanaan. Wise itu berarti bijaksana, neo berarti baru, kebijaksanaan baru, apakah sebuah pencerahan atau apa. Dan ternyata itu cuma singkatan penamaan dari Neowise tersebut. Jadi itu disingkat Near Earth Object atau objek yang dekat bumi menjadi Neo. Lalu kemudian wise-nya itu wise-nya itu adalah wise-nya itu artinya world field infrared survey explorer. Jadinya eksplorasi dengan eksplorasi survei eksplorasi dengan menggunakan inframerah, dan itu merupakan salah satu wahana yang memang dimiliki NASA, dan ditemukanlah itu, dan kemudian akhirnya dari wahana dan proyek tersebut itu kemudian dinamai menjadi nama dari komet tersebut. Nah, komet tersebut near Earth dalam arti komet tersebut melintasi bumi. Ini mungkin agak kalau mungkin fenomenanya mungkin seheboh
tahun 85 itu komet Halley, lalu kemudian tahun berapa itu komet Hale-Bopp. Dan komet ini ternyata kalau secara kosmografis dia melintas dekat bumi dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu cukup panjang siklusnya. Jadi kalau bumi mengelilingi matahari, dia berrotasi ke berevolusi mengelilingi matahari. Lalu kemudian kalau bumi just setahun, tapi kalau komet Halley kalau tidak salah 75 sampai 76 tahun. Dan uniknya konon kabarnya komet ini melewati bumi 6.800 tahun sekali. Dan ya ini dianggap sebagai sesuatu kesempatan yang istimewa, karena dia tidak akan datang lagi dalam nanti setelah 6.800 tahun yang akan datang. Nah, komet ini juga disebut kalau kodenya itu komet C2020 F3. Ini mungkin ada kode-kode tersendiri. Kemudian ini mengenai yang paling penting adalah komet ini masih akan dapat dilihat sampai mungkin hari tanggal 25. Sekarang tanggal 20. Konon kabarnya mulai terlihat di belahan bumi utara. Itu sejak tanggal 19 kemarin. Nah, letak di mana kita bisa melihat posisinya? Kalau dari Indonesia, mungkin dari ini, kalau saya kebetulan pas di garis khatulistiwa. Kalau teman-teman yang lain mungkin yang ada di Jawa atau belahan bumi selatan, itu akan semakin hari nanti, semakin mendekati tanggal 25 tadi, semakin dia semakin nampak, semakin naik, karena dia muncul sesaat setelah matahari terbenam. Dan fenomena menarik sekali, karena komet Halley pun dulu tahun 85, saya masih kelas 5 SD, itu saya tidak sempat menyaksikan secara langsung. Nah, ini dalam waktu kurang lebih 5 hari ini, komet komet tersebut akan selalu muncul di setelah matahari terbenam. Kalau untuk dilihat dari Indonesia, mungkin sekitar jam 7 kurang seperempat, atau kalau mau coba melihat itu kurang lebih ya sekitar setengah 7 atau jam 6 seperempat lepas maghrib, mungkin siap-siap memandang. Nah, ini dia berada posisinya, kalau tadi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di Lapan tadi, posisinya di barat laut atau antara arah barat dengan arah utara. Jadi kalau di Jogja mungkin bisa terlihat di sebelah kiri Gunung Merapi. Cuma sebaiknya untuk melihat di cakrawalanya yang agak panjang, karena dia tidak terlalu tinggi. Posisi sudutnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi kemungkinan kalau cakrawalanya tertutup rumah, pohon, bangunan atau bangunan yang lain dan lain sebagainya, itu agak cukup repot. Nah, mungkin enaknya kalau teman-teman yang berada di Pulau Jawa sekarang ini, di sana musim kemarau dan kecenderungannya udara cerah. Tapi sementara untuk di sini, saya di Pontianak atau Kalimantan Barat ini, kebetulan ya iklimnya lebih ke rainforest. Jadi panas, cepat sekali air itu menguap, cepat sekali memproduksi mendung dan lain sebagainya, awan dan lain sebagainya. Jadi cuaca gampang berubah, dan sampai kemarin pun hampir setiap sore hujan. Ini pun tadi ketika di Lapan kita mencoba untuk melihat itu, untuk mengamati itu, tapi juga belum nampak. Dan semoga besok sore kita kalau memandang langit sebelah barat laut menjelang matahari, setelah matahari terbenam, mungkin Anda akan kita akan bisa menyaksikan itu, akan bisa melihat secara langsung.
Lalu kemudian ya apa namanya, apakah itu bisa dipotret atau tidak tadi dijelaskan, tapi sayangnya saya kurang memperhatikan dan tidak mencatat, tumben ya. Nah, kalau istilahnya Anda ingin mengamati apa namanya dalam dalam lapan tadi memberikan tips-tips atau trik-trik untuk ketika kita ingin melihat atau mengamati komet Neowise ini tadi. Jadi yang pertama, pilih lokasi pengamatan dengan arah barat utara yang bebas obstruksi. Jadi di sini bebas pencemaran udara, bebas pencemaran cahaya kalau bisa gelap. Lalu kemudian kalau bisa gelap, terus apa namanya, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan. Kalau bisa di ya mungkin yang tempat yang datar, sawah yang cukup luas, atau di lapangan yang di sebelah barat laut tersebut tidak terhalang sampai pada horisonnya kalau bisa. Nah mungkin kalau yang di Kalimantan Barat ini ke arah pantai yang cenderung menghadap ke barat, seandainya cerah mungkin akan dapat lebih mudah, seperti misalnya ketika di Singkawang, Cungkat, Pantai Mempawah dan lain sebagainya. Nanti apa namanya, mungkin ini akan lebih mudah atau lebih gampang untuk mengamatinya. Lalu kemudian apa namanya, kalau seandainya Anda menggunakan peralatan apapun, kamera misalnya ataupun teropong kalau bisa yang agak luas, karena dia bergerak terus. Jadi kalau teropong untuk teropong, binokuler dan lain sebagainya agak sulit untuk mengejar objek. Dan tadi dikatakan dia ada di sekitar arah rasi bintang, bukan Orion tadi, Ursa Major. Ursa Major seingat saya yang mirip kayak lambang bintang 7 ya. Tapi dari sini Ursa Major tidak terlalu terlihat. Nah, lalu kemudian tips lagi, ketika Anda punya aplikasi Stellarium, lacak dulu di sana, tentukan koordinat azimutnya, lalu kemudian lacak amati di sekitar koordinat tersebut. Kemudian mungkin yang terakhir di sini adalah, karena ada kemungkinan komet tersebut mulai redup dan lain sebagainya, seandainya Anda menggunakan kamera, mungkin sebaiknya berulang-ulang di shoot, atau bahasa kita mungkin dicepretnya itu berulang-ulang, jepret atau bisa kamera yang bisa dengan mudah diarahkan ke komet tersebut. Lalu kemudian siapkan juga setelah itu image editor atau editing gambar seperti ada Photoshop atau apapun untuk memperjelas ketika Anda ingin membuat komet tersebut bisa lebih jelas ketika Anda mungkin dapatnya pas komet tersebut redup. Nah, itu tadi saja mungkin yang saya peroleh dari hari ini. Mungkin kalau istilahnya dan saya tidak tahu apakah besok akan mengamati lagi berkesempatan atau tidak, tapi saya coba akan ya kalau sambil jalan, karena biasanya jam-jam segitu saya baru pulang dari kampus, dan saya berharap dimanapun di tempat teman-teman mungkin mulai yang ingin mengamati, semoga cuacanya cerah, karena tanpa cuaca cerah tersebut komet tersebut tentu saja tidak akan bisa terlihat. Oke, terima kasih, itu saja. Mungkin kali ini saya tidak bisa membawakan biasanya juga tidak menarik, tapi mungkin ini sangat pendek sekali dan sedikit sekali tadi yang saya ikuti, dan agak kecewa juga tidak bisa langsung mengamati. Lalu kemudian waktu yang tadi yang juga cukup terbatas.
Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ya sekedar suka, entah suka sama videonya atau ya syukur-syukur suka sama saya, itu like, subscribe, saya minta bantu itu untuk ya biar siapa tahu nanti bisa lebih bagus lagi dan bisa lebih, ya semoga aja kemampuan saya untuk secara teknis untuk membuat hal-hal semacam ini bisa lebih baik lagi nanti. Oke, terima kasih. Salam.